selamat malam sahabat wanita bijak dimanapun berada. Senang banget malam hari ini saya Magdalena Kristinda bisa kembali menyapa sahabat WB dimanapun berada. Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Lebih sedikit karena tadi kita masih dengerin lagu bernuansa Natal ya. Baik teman-teman, senang banget ya, hari ini hari Minggu. Dan biasanya kalau kita Instagram live tuh hari Sabtu ya. Tapi karena kemarin hari Sabtu banyak di antara kita fokus bersama dengan keluarga ya. Fokus juga dengan ibadah atau pelayanan di gereja masing-masing. Maka pekan ini nih sahabat WB, kita simak Instagram live di hari Minggu. Gak apa-apa ya, tetap memberkati pastinya ya. Baik, sambil nunggu sahabat WB yang lain yang sedang dalam perjalanan, dalam perjalanan lagi mau gabung maksudnya, kita dengerin lagu ini dulu ya. Sambil nyanyi bareng juga boleh. Oke deh Sobat WB, malam hari ini saya tidak sendirian. Saya akan bersama dengan salah satu sahabat WB juga. Istrinya sih sahabat WB ya. Beliau adalah Bapak Paulus Mulyadi. Bapak Paulus Mulyadi adalah Board of Advisor Pelayanan Wanita Bijak alias penasihat dalam pelayanan wanita bijak Indonesia. Pak Paulus Mulyadi, beliau adalah suami dari Ibuku Mala Anjani, ya, pembicara, tim strategis, dan pokoknya beliau adalah salah satu WB Ibu di Bandung, Jawa Barat. So, malam hari ini saya akan langsung menggabungkan dengan Pak Paulus Mulyadi yang saya mau cek dulu. Wah, sudah ada belum? Oh sudah ada, oke. Nah tapi sebelumnya nih saya masih ingat nih ada beberapa teman yang udah bergabung. Thank you banget udah nonton. Ada Kak Hadasa Sylvia, ada Kak Li Setawati, lalu ada Kak Marini Yuyun Shalom, ada Len Kekri ya, Vanessa Arga, dan semuanya aja. Selamat Natal ya, selamat Natal buat semua sahabat WB. Selamat Natal 2020, kiranya Natal tahun ini menjadi Natal yang spesial buat kita. Sehingga kita bisa merasakan damai sukacita Natal melingkupi hati kita, melingkupi keluarga kita, melingkupi gereja kita maupun pelayanan kita. Oke? Dan tentu saja juga dalam menyambut tahun baru kita makin optimis, kita makin mengandalkan Tuhan gitu ya. Oke deh kalau begitu sahabat WB langsung saja saya akan tambahkan untuk bersama-sama dengan saya bersiaran ya di Instagram Live malam hari ini. Oke, kita tunggu dulu, sabar ya. Katanya Kak Istawati, akhirnya Natalan juga. Iya dong, harus Natalan ya, walaupun hanya di rumah saja bersama keluarga ya. Oke, hai, shalom, selamat malam Pak Paulus. Shalom, selamat malam Magda. Hari ini tampaknya beda. Bener, saya sengaja pilih background yang polos supaya topi santai saya kelihatan. Selamat Natal ya Pak. Selamat Natal, kostumnya udah betul-betul Natal loh Natal. Iya, bener-bener hati saya, kemudian suasana di sini tuh udah bener-bener Natal banget gitu. Gimana Pak di Bandung? Di Bandung tadi pagi kami juga baru merayakan Natal di gereja. Dan Natal tahun ini spesial buat gereja kami karena sekaligus ulang tahun yang kelima dari gereja yang lalu di Natal yang sama juga ini istimewa banget bagi tadi.
kami bukan cuma hanya merayakan Natal, merayakan ulang tahun yang kelima, juga merayakan perjamuan kudus. Jadi sekaligus memperingati kematian Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Luar biasa. Pak Magda mengucapkan selamat ulang tahun ya Terima buat kasih. gereja. Juga tentu saja selamat Natal buat keluarga besar di Bandung plus teman-teman WB Bandung semuanya. Pasti seru. Plus tadi juga ada perjamuan kudus. Wah, makin deh menghayati Natal ya. Mantap. Oke. Baik Pak Paulus, sehat ya Pak ya. Puji Tuhan ya. Sehat, puji Tuhan, Magda. Saya juga ingin mengucapkan selamat Natal untuk seluruh sahabat WB dimanapun berada. Karena kita sama-sama sebentar lagi, beberapa hari lagi saja, kita sudah menyongsong tahun baru 2021. Jadi tetap semangat, terus bergairah. Kita masih punya beberapa hari untuk menyelesaikannya. Yes, benar-benar. Dan hari ini momen yang spesial banget nih Pak Paulus. Tema kita di obrolan Instagram Live ini yang nantinya kita simpan di Instagram TV dan kita upload di YouTube Wanita Bijak Indonesia. Topiknya adalah pesan Natal. Wow, seru banget nih temanya nih. Oke deh Pak Paulus, tidak usah berlama-lama. Kalau begitu langsung aja yuk kita mulai dengan berdoa. Magda yang doa pembuka, nanti Pak Paulus setelah menyampaikan sesi atau materi serta kesaksian, boleh doa penutup sebelum kita berpisah. Oke Pak? Boleh Magda. Oke, baiklah. Kalau begitu sahabat WB, yuk kita siapkan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk pemeliharaan, bahkan untuk hari Natal yang boleh kami rayakan, di mana Yesus lahir di hati kami untuk memberi pengharapan dan juga sukacita. Berkati Instagram Live kami dari awal hingga selesai, hamba-Mu Pak Paulus Mulyadi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan pesan Natal, biarlah ini sungguh-sungguh membekali dan memberkati sahabat WB dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Pak, menurut Bapak, Natal tahun ini gimana Pak rasanya Pak? Natal tahun ini kalau menurut saya rasanya seperti nano-nano. Pernah tahu permen nano-nano? Benar, ada asin, ada pedes, ada asem, ya, ada apa sih istilahnya kecut-kecut, ada pahit-pahit dikit gitu, nano-nano, rame rasanya. Betul. Di antara tadi yang pahit, yang nggak ada yang pahit, yang asem, yang pedes sedikit, ya. Tapi ada yang manisnya, jangan lupa. Ya, jadi betul. Banyak kali kita merasakan yang asemnya, yang pedesnya, yang tidak enaknya. Tapi kadang-kadang kita lupa, ternyata di balik semua itu ternyata ada yang manisnya juga. Maksudnya? Iya, benar-benar. Nah, dan jadi kalau dibilang tahun ini nih benar-benar semua rasa kita bisa rasain ya, bisa dapetin ya. Betul, tahun ini sangat-sangat spesial. Ya, jadi betul-betul ada yang sulit, ada yang sukar, ada yang menakutkan, ada yang menegangkan, tetapi juga ada yang menghibur buat kita. Khususnya buat sahabat WB. Kemarin belum lama baru baru mengadakan rakernas bersama-sama secara virtual. Kalau menurut saya, ini sesuatu yang istimewa. Karena sepanjang WB berdiri 20 tahun ya kalau saya tidak salah. Betul, 20 tahun. 20 tahun, baru pertama kali WB mengadakan rakernas secara virtual. Yang tidak pernah terbayangkan, yang tidak pernah terfikirkan. Betul. 4 negara, lebih dari 200 kota. Bahkan tuh bener-bener kita tuh bisa ngumpulin orang sebanyak itu ya, para PIC dalam satu pertemuan virtual, dan ini baru perdana. Bener-bener gak terpikirkan sebelumnya. Betul sekali. Termasuk kita hari ini bisa IG Live. Saya yang tidak terlalu melek teknologi, jadi belajar gara-gara Magda ini. Jadi mau tidak mau bisa siaran via IG Live. Jadi kita betul-betul melihat ada sesuatu di balik pandemi ini
yang justru membuat kita jadi kreatif, membuat kita jadi melek teknologi. Ibu-ibu, khususnya juga kita-kita yang sudah angkatannya lebih dari ABG ini, seringkali males untuk tadinya masuk kepada YouTube, buka-buka YouTube, buka-buka IG. Sekarang dipaksa, tanda petik, mau tidak mau harus belajar. Dan akhirnya jadi bukan hanya sekedar bisa, akhirnya jadi fasih. Apalagi istri saya, Ibu Kumala itu, hampir setiap hari Zoom. Wow, yang dulu benar-benar kalau lihat teknologi, aduh ntar dulu deh gitu ya. Sekarang akhirnya bersahabat dan menggunakan teknologi ini sebagai sarana untuk kita tetap bisa berelasi, baik itu dalam pelayanan, pekerjaan maupun kehidupan keluarga ya. Betul. Dan yang luar biasa, itu bisa menjangkau bukan hanya satu kota, tapi bisa menjangkau kota-kota lain, bahkan negara-negara lain. Ini sesuatu yang amazing, yang tidak pernah ada dalam pemikiran kita. Kita bisa pergi keliling dunia, tidak usah pakai pesawat, nggak usah bayar akomodasi, nggak usah bayar transportasi, nggak usah bayar juga konsumsi. Jadi, Iya benar. Dan ini menjadi salah satu Natal yang bisa dibilang selain tadi rame rasanya, ini jadi Natal yang benar-benar spesial, lain daripada yang lain gitu ya Pak Paulus ya. betul. Jadi untuk tahun ini kita memaknai Natal ini sangat-sangat berbeda. Memang di awalnya kita tuh merasa jangan-jangan kita nggak bisa merayakan Natal. Gimana sih Natal? Ternyata sekarang tadi pagi kami masih bisa offline, tetapi juga bisa online. Untuk Iya, saudara-saudara benar-benar. kita, untuk jemaat kita, rekan-rekan kita yang masih belum berani ke gereja, tetap bisa ikutan secara online. Tetap happy-nya Iya. sama. Bahkan Artinya tidak membatasi sukacita itu tetap dirasakan, sekalipun banyak nih Pak kalau di Jogja atau di kota-kota lain yang zona merah, mereka Natalan di rumah aja, nggak ada kumpul keluarga, kumpul umat atau jemaat. Jadi benar-benar mereka harus physical dan social distancing, tapi tetap sukacita ya tadi Bapak bilang ya. puji Tuhan, karena kemarin itu waktu kami Natalan, Ibu Kumala itu bisa jadi Oma Joy, karena judulnya kesukaan besar. Jadi beliau jadi Oma Joy, lalu di syuting bersama anak muda, lalu bisa disiarkan di dalam ibadah. Jadi semua bisa nonton. Jadi saya melihat yang sekarang dibutuhkan oleh kita para sahabat WB adalah kreativitas. Aktivitas kita tidak bisa dibatasi. Justru bisa muncul kreativitas-kreativitas yang luar biasa. Seperti kemarin waktu kita Rakernas. Ibu-ibu bisa menampilkan tari-tarian. Itu luar biasa sekali. Bisa bikin video klip, bikin vokal grup, dance gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi sangat luar biasa. Kalau menurut saya, di balik pandemi ini, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi mari kita belajar melihat hal-hal yang positif. Seperti Maria dan Yusuf. Sebetulnya Natal pada waktu mereka hadapi 2000 tahun yang lalu, mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Bayangkan, berita yang begitu menggembirakan bagi dunia, tetapi bagi mereka itu bayarnya mahal sekali. Tidak terbayang. Mereka harus menghadapi pandangan orang lain bagaimana, betapa takutnya mereka menghadapi cibiran orang dan lain sebagainya. Tapi itu sukacita mereka jalan. Dan makna Natal bagi mereka pada waktu itu, rencana Tuhan itu harus lebih tinggi dari rencana manusia. Mungkin Maria dan Yusuf pada waktu itu sedang berpikir mau berbulan madu, pesta nikahnya kapan, tapi tiba-tiba nggak bisa apa-apa mereka.
Seperti Termasuk yang yang sekarang. sekarang juga banyak mengalami loh Pak, banyak pasangan-pasangan yang mereka memilih menunda pernikahan mereka, akhirnya mereka harus belajar taat, harus belajar untuk menjaga hati, selain juga tentu saja menjaga kesehatan, namun ada bagian-bagian juga sebenarnya apa yang Yusuf Maria alami saat itu juga seberapa banyak itu juga ngalamin sekarang ya, situasi tersebut. Betul. Jadi apa yang mereka alami di dalam zaman modern kita sekarang ini, kita juga mengalami, hanya versinya saja berbeda, kapasitasnya saja mungkin yang berbeda. Tapi kita mengalami yang sama, dan Tuhan izinkan pandemi ini supaya kita semua tanda petik bisa mengevaluasi, kita bisa untuk koreksi diri kita masing-masing. Itu yang saya lihat. Jadi Natal bagi kita tahun ini, mungkin kita udah punya banyak rencana. Tadi yang muda-muda mau menikah, atau kita dengan keluarga mau jalan-jalan. Tiba-tiba kemarin ada berita kalau mau pergi kemana-mana, khususnya ke Bali harus PCR, akhirnya jadi batal. Dan bagi kita-kita yang batal berpergian, sahabat WB, jangan kecewa, jangan bersedih hati, mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Jadi, mari Amin. kita belajar berserah kepada rencana Tuhan, bukan kepada rencana kita. Itu yang kita belajar Oke. dari Maria dan Yusuf mengenai Natal yang mereka hadapi. Oke, dan ini barangkali menjadi satu pesan yang cukup kuat ya buat kita Pak Paulus, khususnya nih buat sahabat WB, supaya tadi jangan kecewa tuh highlightnya. Karena saya sih juga seperti Pak Paulus suka memperhatiin, aduh nggak bisa liburan, padahal ini udah hari libur gitu ya, kemudian bisa kumpul keluarga tapi nggak bisa kemana-mana gitu ya, pengen udah bikin list mau liburan kemana, mau ngapain, berkunjung ke siapa gitu, akhirnya semua nggak bisa terlaksana gitu, dan rasanya kecewa sih, bener gitu, kecewa banget. Dan ini menjadi satu pesan yang Bapak ingin sampaikan juga ya kepada sahabat WB, untuk nggak boleh tawar hati dan kecewa ya. Betul. Jadi kita memaknai Natal tahun ini untuk tidak boleh kecewa dan tawar hati. Apalagi kalau kita sampai marah sama Tuhan. Itu nggak boleh banget. Ya, jadi kita tetap mesti, yang kedua, kita tetap belajar mensyukuri apa yang Tuhan izinkan terjadi. Barangkali teman-teman kita single, teman-teman kita dari Girlstock, barangkali juga WB Ibu, barangkali WB seperti Marketplace, belajar jadi perempuan. Mungkin agenda kita sepanjang tahun 2020 ini banyak yang dibatal-batalkan, banyak yang nggak jadi, ditunda ke tahun depan. Kita tetap mesti bersyukur karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Dan saya masih melihat WB itu luar biasa kreatif loh. Saya banyak belajar dari WB. Ternyata WB bisa bikin tuh ternyata modul 1 secara virtual, modul 2 secara virtual. Jadi, dan itu tidak mengurangi berkat Tuhan turun. Itu tidak mengurangi urapan Tuhan turun. Jadi yang kedua, bersyukurlah. Jangan kecewa, jangan marah, jangan kepahitan, tapi justru kita menggali semua potensi untuk bisa kita keluarkan bersama. Saya melihat kemarin luar biasa, diem-diem santri itu bisa jadi ketua dalam merayakan Natal secara virtual. Wah, itu Betul. istimewa banget. Iya, iya. Banyak teman-teman yang tadinya gitu ya, skillnya belum banyak terlihat atau tidak banyak orang tahu gitu. Di masa pandemi ini ternyata Tuhan munculkan tuh talenta-talenta, skill-skill, mungkin jiwa pemimpin, kemudian roh pelayanan yang lebih lagi ditambahkan. Misalnya nih Pak, nggak cuman WB Akademi Virtual loh Pak, ataupun acara Rakernas, doa puasa juga tahun ini dilaksanakan secara virtual gitu ya. Kemudian beberapa agenda misalnya dari kota per kota ada workshop, ada gathering, lalu juga ada upgrading skill yang juga kota-kota mulai antusias lakukan secara virtual. Kemarin Natalan Pak, itu pesertanya hampir 500 loh Pak partisipan dari seluruh WB, tidak hanya di Indonesia, ada yang dari Malaysia, dari Belanda, dari Singapura. Benar-benar wow, ini kayaknya bisa jadi kado Natal yang beda daripada yang lain ya. Betul. Dan yang paling luar biasa, kemarin
panitianya itu justru dari single dan dari girls talk. Mereka banyak ambil peranan. Wah, itu keren banget. Ya, jadi saya melihat di balik pandemi ini ada berkat yang tersembunyi yang Tuhan beri yang mungkin kita baru sadar sekarang. Yang itu pasti kita syukuri. Betul, betul. Nah, Pak Paulus, kebenaran firman Tuhan apa sih yang Bapak pengen highlight buat kami di momen Natal tahun 2020 ini? Jadi satu kebenaran firman Tuhan apa yang Bapak ingin teguhkan kepada setiap kami gitu ya, supaya kami tetap sukacita, kami tetap bersyukur, kami nggak gampang kecewa, kami nggak tawar hati. Nah, Bapak boleh dong kasih kami satu kebenaran yang tadi saya bilang itu bisa menguatkan dan memerdekakan kami. Ya, saya ingin sampaikan satu ayat saja yang sebetulnya kemarin saya sudah sampaikan di dalam pesan Natal di WP kemarin. Saya ingin ulang sedikit saja, hanya ada 2 pesan Natal yang paling penting yang Tuhan titipkan via malaikat kepada Maria, Yusuf, dan juga kepada para gembala. Teristimewa juga buat sahabat-sahabat WB dimanapun berada. Karena ini bentuknya live IG, saya nggak mau terlalu panjang, supaya pesan Natalnya bisa diingat dengan mudah dan bisa dibawa pulang. Ya, yang saya ingin sampaikan dari Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-10, berbicara tentang apa yang dikatakan malaikat, dipesankan oleh malaikat kepada para gembala. Dan pesan yang sama ini juga, itu disampaikan kepada Maria, kepada Yusuf juga, sama persis. Hanya berbeda di tempat yang berbeda, dalam jangka waktu yang sangat pendek, sangat singkat. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Hanya 2 ayat ini saja yang saya ingin jadikan bekal buat kita pesan Natal tahun ini. Malaikat mengatakan, jangan takut. Hadapi apapun yang kita harus hadapi, baik di tahun 2020 yang baru saja kita hadapi, lewati bersama, sebentar lagi kita akan akhiri. Jangan takut, kepada Maria dan Yusuf, waktu mereka mendengar berita itu, dan juga kepada para gembala, dikatakan, jangan takut. Karena hari ini aku memberitakan kesukaan besar bagi kamu dan juga bagi dunia. Hari ini bersama Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Ini berita yang luar biasa. Sang Mesias yang ditunggu-tunggu ratusan tahun sebelumnya. Mereka membuat itu. Mereka berbicara kepada mereka. Sudah lahir kepada para gembala. Dan ini satu hal yang luar biasa. Dan pesan yang sama, yang begitu kuat yang saya dapat tahun ini adalah jangan takut. Dan Magda pernah loh Pak membaca sebuah tulisan bahwa ayat atau kata jangan takut itu ada di dalam Alkitab tertulis 365 kali di dalam Alkitab. Itu artinya ya kalau kita suka nyambung-nyambungin kayak benang merah, itu kalau setahun ada 365 hari, berarti kata jangan takut itu berlaku setiap hari. Katakanlah sehari satu. Ya, satu ungkapan jangan takut gitu. Dan ini saya pernah baca tuh artikel yang menuliskan hal tersebut. Betul, banyak orang yang mengutip itu. Kemarin saya coba mempelajari waktu saya coba menyampaikan ini. Ternyata dalam penyelidikan rupanya memang tidak sampai 365 kali, tetapi di atas 114 kali. Oh, oke. Untuk menyatakan kepada kita bahwa janji Tuhan itu benar. Kalau sampai dan ini sangat penting. Berturut-turut,
maka itu betul-betul serius, tidak main-main. Tuhan bilang, jangan takut. Nah, kenapa kita nggak usah takut? Ini yang kedua pesannya. Karena Immanuel, Allah beserta kita. Beserta kita. Itu yang membuat kekuatan buat saya, dan juga saya harap buat semua sahabat WB. Karena kemarin saya singgung, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 2021 nanti. Kita belum tahu, semua masih gelap bagi kita. Kemarin saya singgung bahwa kita tidak tahu apakah COVID ini akan berhenti atau tidak. Yang kedua, kita tidak tahu kehebatan vaksin sampai seberapa jauh. Tetapi Tuhan menyertai kita. Ada penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita antibodi yang lebih hebat daripada vaksin. Yang paling penting, Amin. hidup dekat dengan Tuhan, hati yang gembira itu adalah obat, pengharapan di dalam Dia itu yang membuat kita punya daya tahan tubuh yang luar biasa. Kalau kita takut, maka antibodi itu berkurang. Jadi jangan takut, karena Tuhan janji menyertai kita. Kalau Daud bilang, kalau dia masuk dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak takut. Asal Tuhan beserta dengan aku. Ya, jadi, amin. Bagi saya dan bagi kita semua sahabat WB, pesan paling kuat tahun ini, pesan Natal, jangan takut. Serahkan semua kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan, karena Dia pasti menyertai kita. Satu lagi tambahan. Dibandingin yang kemarin, saya mau kasih tambahan satu lagi. Pesan Natal buat kita di masa pandemi ini. Kita mau tinggalkan zona nyaman. Maria, Yusuf, para gembala berani meninggalkan semua zona nyaman. Berani meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang sudah enak. Dulunya kan udah begini, dulunya begini, dulunya begitu, dulunya enak. Tapi mereka sekarang berani keluar dari zona nyaman. Maria keluar menjumpai Elizabeth, keluar bersama dengan Yusuf menghadapi segala-galanya. Para gembala berani keluar meninggalkan kenyamanan mereka yang sedang menggembalakan domba di padang. Orang majus keluar dari kebiasaan mereka yang serba cukup, serba enak, pergi menjumpai bayi Yesus. Jadi pesan kita buat sahabat WB dimanapun berada, memasuki tahun 2021, mari kita berani tinggalkan zona nyaman dan melakukan kreativitas yang baru. Itu kira-kira. Benar. Sebenarnya apa kalau kita bisa flashback sebentar nih ya, 9-10 bulan terakhir ini ya kan, dari bulan Maret kita tuh udah benar-benar dibawa kepada keluar dari zona nyaman gitu ya. Dan lebih dipersiapkan lagi melalui ayat tadi, jangan takut sebab kita punya Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. So tahun 2021 nih nggak menjanjikan hal-hal yang indah, yang kalau orang bilang jalannya mulus gitu ya, tanpa lembah, bukit dan juga kelokan, tanjakan, tapi minimal apa yang menjadi bekal firman Tuhan ini kalau kita pegang sungguh-sungguh, ini menjadi satu kekuatan yang kita seolah-olah di masa pandemi ini tadi, kita punya Allah yang Immanuel. Jadi mau sampai kapan masa pandemi gak ada yang tahu, kita tetap bisa menapaki hari esok dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan menyertai saya di masa pandemi, saat saya sedang sakit, saat saya sedang berduka, saat saya mau sekolah online atau onsite juga nggak pasti gitu ya, saat semua kebijakan selalu berubah setiap saat gitu, yang membuat kita tuh hidup ketemu orang juga jadi khawatir, jangan-jangan saya terpapar COVID dan sejenisnya. Itu sungguh-sungguh menjadi satu, saya bilang, kekuatan yang baru buat sahabat WB. Nah, saya sempat loh Pak tonton video Bapak dari awal sampai akhir tentang pesan Natal di YouTube Wanita Bijak Indonesia, dan sangat memberkati banget, termasuk kesaksian Bapak tuh ya, dan kesaksian buku Mala, bagaimana saat satu momen ibadah esok harinya dikabarkan
Bapak harus wajib isolasi mandiri. Nah, boleh Betul. dong Pak hal itu diulas sedikit, dan apa yang akhirnya hari-hari ini Bapak temukan dari peristiwa tersebut? Yang luar biasa, pada waktu saya mendengar berita Ibu Kumala yang terkena COVID, tes PCR-nya positif, yang saya pikir saya yang bakal positif karena saya yang di sebelah gembala saya. Tapi ternyata Ibu Kumala yang saya nggak tahu kok kena dari mana. Padahal Ibu Kumala itu selama masa pandemi ini lebih banyak di rumah, urusannya tiap hari meeting dengan WB, tim strategis, nanti ada WB ini, WB itu. Saya lihat kegiatannya di gereja, itu semua via Zoom. Lebih banyak di rumah dibandingkan saya yang lebih banyak keliling-keliling. Tapi malah yang jadi OTG-nya Ibu Kumala. Tapi kami menikmati saja. Jadi waktu saya dengar itu, saya cuma bisa bilang, kamu tenang, tetap kuat, dan saya melihat kamu tidak sakit, kamu sehat, cuman kamu dinyatakan positif. Hanya satu penghiburan, ada dokter yang terus memantau dari gereja. Beliau mengatakan, Ibu Kumala nggak usah takut, karena ibu secara PCR CT-nya 37,54. Jadi CT 37,54 itu sebetulnya boleh dibilang tidak terlalu berbahaya karena tidak, daya tular pun sudah lemah, hanya butuh isolasi mandiri. Jadi di rumah saja nggak apa-apa karena nggak ada gejala sama sekali, nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada sesak napas, nggak hilang penciuman, makan tetap nafsu, tidak ada apa-apa sama sekali. Malah saya yang kadang-kadang ada batuk-batuk dikit. Malah Ibu Kumala yang bilang, jangan-jangan kamu, jangan-jangan kamu. Dia nggak, katanya dia yang kena. Nah, jadi akhirnya kami komitmen, anak-anak saya, cucu saya, mereka kebetulan kami rumahnya tingkat. Jadi Ibu Kumala sehari-hari di lantai 2, anak-anak saya, cucu kalau ketemu ya di bawah di lantai 1, kami makan sama-sama. Biasanya kami makan kalau malam rame-rame, tapi selama 10 hari itu kami makan duluan, setelah beres baru Ibu Kumala turun. Nah, kalau Ibu Kumala duluan, nanti kita belakangan. Jadi, ya begitulah yang kami lakukan selama 10 hari, dan saya juga tidak mau Ibu Kumala jadi diasingkan dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur beliau happy. Tetap, yang namanya Ibu Kumala, tetap happy, tetap Zoom, tetap melakukan semua aktivitasnya seperti tidak sakit apa-apa. Dan memang tidak sampai hari dan itu. Dan tetap punya hati yang gembira, sehingga hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Amin, betul. Jadi kami pisah ranjang, pisah kamar, ketemu. Hari-hari pertama saya masih pakai, kalau ketemu ngobrol pakai masker, ya kita ikuti protokol. Tetapi saya bersyukur kami menikmati, ya Kumala tetap bisa berjalan, dan setelah 10 hari, tepat harusnya kami waktu itu hari Sabtu itu pergi ke Bali bersama-sama. Tetapi karena Ibu Kumala dinyatakan positif COVID, jadi Ibu Kumala berangkat belakangan, nunggu hasil PCR kedua negatif. Jadi kami semua berangkat hari Sabtu, Ibu Kumala nunggu sampai hari Sabtu, baru berangkat Senin, setelah dinyatakan negatif. Jadi kami ketemu di Bali. Ada Tuhan yang luar biasa. Saya selama ini kan pelayanan dengan Bless Indonesia Partnership BIP. Kami sama kegiatannya bikin camp yang secara pelatihan, karena outbound, di outbound. Nah, selama ini kan kami tidak bisa, semua dibatalkan. Tapi satu hal yang kami bisa belajar, di Bali kemarin, sebetulnya di tengah liburan itu saya menyisihkan 1 hari untuk ketemu dengan teman-teman BIP, berangkat untuk pergi ke Ubud untuk bisa lihat pertanian. Dari pertanian, kami lihat yang organik.
ternyata kami belajar, karena sebelum ini kami belajar juga di Bogor untuk membantu gereja-gereja dan sebagainya. Justru karena pandemi ini, jadi kami belajar piala lele. Untuk ketahanan pangan ya Pak ya. Saya baru panen lele 2 minggu yang lalu, jadi saya belajar bagaimana piara lele, ngerti ternyata mudah. Dulu saya takut makan lele karena orang bilang makan lele itu makanannya kotoran. Tetapi dengan kita pelihara, itu lele makanannya bersih, airnya kita ganti, dan hasilnya lelenya enak tenar. Jadi kemarin sudah panen bagi teman-teman. Nah ini kalau nanti kami selesai pandemi, kami bisa keliling lagi ke sekolah-sekolah Alkitab, ke gereja-gereja di pedesaan. Kita bisa mengajarkan mereka tanam lele. Wow, jadi inget tadi dengan apa yang Bapak bilang, bahwa kita tuh harus punya kreativitas gitu ya. Keluar dari zona nyaman tuh bicara kita punya keberanian untuk mencoba hal yang baru, hal yang belum pernah kita coba sebelumnya, hal yang mungkin menurut kita kemarin-kemarin ini paradigma kita harus banyak dibenerin gitu ya. Kita harus punya cara-cara yang baru untuk kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan kita. Misalnya tadi yang dulu Bapak tahu lele ternyata seperti itu, sekarang ternyata bisa loh budidaya lele dengan cara yang sehat, cara yang organik, dan ternyata lelenya segar dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah ini salah satu catatan juga buat kita nih sahabat WB, karena seringkali kita suka gini Pak, udah puas sama apa yang kita alami dan kita terima saat ini. Padahal sebenarnya pandemi COVID ataupun Natal tahun ini sebuah momen yang membawa kita pada terobosan demi terobosan. Nah, barangkali ini pesan Natal yang tadi Papa bilang tentang jangan takut, kemudian bicara tetap bersyukur, ini harus kita praktekkan dalam kehidupan nyata kita, supaya nggak hanya sekedar teori. Nah, Bapak bisa bantu dong, bagaimana nih sahabat WB supaya kami tetap bisa optimis dalam praktek keseharian kami, melakukan apa yang Bapak ceritakan dengan tadi, kita harus tetap bersyukur, kita nggak boleh takut. Nah, silakan nih Pak, boleh kami diperkuat lagi supaya kami juga sebagai sahabat WB nggak yang gini-gini terus aja gitu. Misalnya, oh udah cukup lah dengan cara Zoom, namun ternyata ada tuh cara lain yang membuat kita jadi lebih punya value lagi misalnya gitu. Nah silakan Pak Paulus. Saya ingin sampaikan satu lagi kesaksian. Kami pergi kemarin itu ke Bali, salah satunya jalan-jalan, tapi juga ada bentuk pelayanan. Tapi di situ Tuhan kasih bonus. Saya tiba-tiba ketemu dengan teman yang tidak disengaja, teman lama ketemu di sana, sama-sama melihat bagaimana cara bercocok tanam secara organik. Tiba-tiba dia berbicara tentang bisnis. Bagaimana bisnis babi. Ini menarik sekali. Yang tidak pernah saya sangka, bagaimana memelihara babi tanpa babi menginjak tanah. Dan hasil babinya itu sehat luar biasa, dagingnya berbeda dengan daging babi biasa, karena bayangan saya babi seperti tadi, tanpa sengaja saya belajar bahwa lele itu tadinya jorok, jijik, babi juga yang selama ini kita tahu kotor, jijik, jorok. Betul. Saya melihat dan tanpa sengaja dibawa oleh teman saya untuk melihat bagaimana beternak babi yang tanpa menginjak tanah dan bersih sekali. Oke. Makanannya juga bersih. Dan kemarin teman saya dari Bali itu datang dan kami mencoba pork belly-nya. Waduh, enak tenan. Dan itu luar biasa. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, bagi sahabat WB yang kadang-kadang berpikir bagaimana bisnis kita, bagaimana usaha kita, bagaimana pekerjaan kita, sebetulnya kalau kita tahu bersyukur kepada Tuhan, lakukan apa yang kita bisa lakukan, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Tuhan akan membukakan segala sesuatu yang mungkin kita nggak pernah pikir. Jadi percayalah. Itu sebabnya Tuhan bilang, jangan takut, aku beserta dengan kamu. Tuhan akan bukakan banyak hikmat marifat. Tuhan akan bukakan banyak hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikir sebelumnya. Di situ Tuhan akan lakukan. Kebetulan teman saya yang piara babi yang tidak menginjak tanah ini, itu
juga seorang hamba. Jadi beliau pergi ke Bali itu dengan satu tujuan, menginjil untuk teman-teman di Bali. Bayangkan 6 tahun beliau di sana, beliau bergaul dengan kampung atau desa di mana beliau tinggal, dan di situ beliau ketemu dengan 600 keluarga kepala rumah tangga selama 6 tahun menginjil. Baru satu yang terima Yesus. Dan dari mana dia bisa terima Yesus? Ternyata terima Yesus gara-gara bicara tentang babi. Baik. Itu salah satu pintu masuk. Jadi orang tertarik buat terima Yesus ya. Karena rupanya bagi orang Bali bicara babi biasa. Dan itu makanan mereka sehari-hari. Itu dewa mereka. Jadi bisa bicara tentang Injil, bicara tentang Kristus Yesus lewat babi. Jadi luar biasa, pelayanan buka itu luar biasa. Dan dia diterima baik. Dan saya melihat ternyata mengabarkan Injil itu bayar harganya mahal. Iya, benar banget. Berani tinggalkan kota Bandung, pergi ke Bali, nggak ada saudara, nggak ada teman, nggak ada apa-apa. Dan sudah 6 tahun di sana, saya sangat diberkati lewat kesaksian yang disampaikan. Dan kemarin kami bertemu, dan kami bersama-sama memikirkan bagaimana supaya bisa lebih banyak memenangkan orang Bali. Bisa kenal Yesus lewat bisnis. Benar. Saya jadi ingat banget Pak sama visi wanita bijak melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi teladan. Nah, di rapot BB itu juga bicara tentang bagaimana kita juga melaksanakan amanat agung, Pak. Maksudnya amanat agung itu ya jadikan semua bangsa muridku. Tapi tentu saja dengan hati yang tulus, hati yang rela, bahwa kita melayani Tuhan bukan melayani manusia. So dari yang Bapak ceritain itu pandemi atau momen yang kata orang ini sulit untuk kita memberitakan Injil karena dengan keterbatasan, tapi justru dari apa yang Bapak saksikan ini merupakan satu peluang-peluang baru untuk menyemangati kami nih sahabat BB untuk jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk melakukan bagian kita untuk menolong orang lain. Entah itu kapan orang itu bisa terima Yesus atau terima kebaikan hati, bahkan bisa terima Yesus seperti yang diceritain tadi, itu waktunya Tuhan gitu. Dan tinggal kita lakukan aja bagian kita. Kalau kita wanita, ya kami sahabat BB, maka menolong dan terus saja menolong, karena kita nggak pernah tahu pertolongan mana yang kita lakukan yang membuat orang tersebut menjadi jatuh cinta sama Yesus dan mau terima Yesus. Gitu. Siapa tahu? Gimana, Pak? Tip terakhir dari saya untuk 2021 untuk semua sahabat itu. Satu kalimat yang boleh dipakai sebagai motivasi buat kita. Saya memberikan tips, temukan ribuan alasan untuk tetap berjuang di tahun 2021. Amin. Sekali lagi saya ulangi, temukan ribuan alasan untuk tetap berjuang di tahun 2021. Jangan menyerah, jangan takut, karena Tuhan menyertai kita. Belajar mengucapkan syukur dalam segala sesuatu dan belajar berani meninggalkan kesalahan kita. Amin. Pintu-pintu yang luar biasa. Ya, oke. Baik, luar biasa. Pak, kita masih ada waktu 1 menit nih Pak. Nanti sisa sedikit untuk kita berdoa. Nanti Pak Paulus berdoa terakhir. Salah satu tema yang menjadi highlight di Rakernas kita adalah redeeming the time ya Pak ya. Tentang bagaimana menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, iya benar. Barangkali ini bisa menjadi closing statement buat Bapak dari apa yang disampaikan pesan Natal hari ini dikaitkan dengan pesan Rakernas yang bakal menjadi ini salah satu pegangan buat kami menapaki 2021. Ya, tentang tadi redeeming the time. Kalau kita kaitkan dengan tema sebelumnya, kita mau sampaikan bahwa this is the moment tema sebelumnya ya. Moment to redeeming the time. Jadi ini saat yang tepat untuk kita menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk Tuhan.
lewat Yes. hidup kita, lewat keluarga kita, lewat pekerjaan kita, lewat bisnis kita, termasuk juga lewat pelayanan kita. This is the time. Waktunya untuk kita mulai bergerak. Tinggalkan zona nyaman. Sudah nggak boleh lagi berleha-leha. Sudah nggak boleh lagi beralasan. Makanya tadi saya kasih tahu bahwa temukan 1000 alasan. Yes. Untuk tetap berjuang di tahun 2020. Oke. Wow, luar biasa ya. Benar-benar memberkati sekali Pak Paulus apa yang Bapak sampaikan, dan terima kasih banyak untuk setiap peneguhan yang tadi berkali-kali saya jumpai gitu ya, bahwa pesan-pesan yang sangat kuat tentang jangan takut, kemudian tetap bersyukur, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya gitu ya, bahwa setiap momen yang Tuhan izinkan hadir harus kita gunakan sebaik-baiknya gitu ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Oke, baik Pak Paulus, mari kita akhiri kebersamaan kita dengan berdoa Pak. Silahkan Pak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami masih bisa lewat IG Live. Tuhan, segala sesuatu cara bisa Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami bersyukur lewat pandemi COVID-19 ini, kegiatan kami tidak bisa dibatasi. Justru kegiatan kami bisa bertumbuh, berkembang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Memang kami sedang belajar untuk menggunakan semua teknologi yang ada, untuk kami menggunakan semuanya sebaik mungkin. Berikan hikmat, berikan kepada kami akal budi untuk kami bisa memanfaatkan semua teknologi yang sudah Tuhan beri kepada kami dengan cara yang baik, mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pesan-Mu yang begitu kuat di tahun ini, bahwa kami tidak perlu takut. Apapun boleh terjadi dan bisa terjadi dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan studi kami, kehidupan pekerjaan dan bisnis kami, kehidupan pelayanan kami. Tetapi Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan, Immanuel, aku menyertai engkau. Tuhan, ajar kami berani keluar nyaman. Ajar kami untuk berani mencoba hal-hal yang belum pernah kami lakukan, supaya Tuhan kami boleh melihat bagaimana begitu luar biasa bisa terjadi lewat kami. Terima kasih Tuhan, kasih pada yang terus untuk mencoba ke IG Live ini, memberikan masukan, memberikan spirit, memberikan motivasi untuk kami boleh merayakan Natal dan mempersiapkan diri menyongsong tahun 2021. Berkati dimanapun sahabat WB berada Tuhan, Engkau akan menolong, memimpin, menguatkan, bahkan memberi pengharapan kami sedang berdoa dan mengucapkan amin. Amin. Pak Paulus, terima kasih buat waktunya. Tuhan memberkati ya Pak. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Bye. Bye. Puji Tuhan sekali ya sahabat WB. Pak Paulus loh berkenan memberikan waktu buat kita menyampaikan pesan Natal 2020. Semoga teman-teman diberkati banget ya sama apa yang disampaikan Pak Paulus. Dan berikut ini saya masih ada waktu 10 menit lagi. Setelah bersama dengan Pak Paulus, saya akan bersama dengan Kakak Yuyun yang sudah siap di ujung sana, yang kayaknya dia lagi bersukacita sekalipun nggak bisa mudik, nggak apa-apa ya, bersukacita dalam Tuhan. Ketemulah kita hari ini di Instagram Live. Mana nih Kak Yuyun? Kita tunggu dulu ya. Kita dengerin lagu dulu.
Tunggu. Wih, Kak Yuyun. Trafiknya kayak lagi sibuk tuh, muter-muter dari tadi. Apa kabar Kak Yuyun? Anda nggak bisa dengar suara Kak Yuyun loh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Kak nggak bisa dengar suaramu. Mana suaranya Kak Yuyun? Nah, oke. Selamat Natal Kak Yuyun. Ini kayak sinyalnya Kak Yuyun nih lagi muter-muter nih Kak Yuyun nih. Oke, coba-coba sebentar ya Kak. Aku pastikan ulang nih sinyalnya Kak Yuyun. Coba-coba. Tunggu. Magda close dulu, terus sekarang Magda mau tambahkan ulang karena tadi sinyalnya muter-muter terus di tempatnya Magda, terus videonya Kak Yuyun lagi nge-like gitu loh. Nah, coba saya panggil ulang karena Kak Yuyun mau bagikan informasi-informasi kepada kita ya. Jadi mumpung masih ada waktu, kita gunakan untuk simak informasi dari Korporat Wanita Bijak Indonesia. Baik. Mungkin Kak Yuyun dulu. By the way, tadi ya Pak Paulus Mulyadi itu adalah penasehat dari Pelayanan Wanita Bijak Indonesia ya. Barangkali sahabat WB ada yang penasaran siapa sih Pak Paulus Mulyadi? Beliau adalah Board of Advisor Wanita Bijak Indonesia. Tunggu nih, Kak Yuyunnya masih muter-muter di sini. Oke. Wah, sabar dulu ya, sahabat WB. Kita denger lagu dulu. Nyanyi bareng juga boleh. Belum bisa, kita gabung Pak Yuyun ya. Setelah ini bisa. By the way nih sahabat WB, nah puji Tuhan, kenapa di situ sinyalnya up and down? Lagi. Selamat Natal Kak Yuyun. Iya, soalnya nggak jadi mudik jadi up and down. Enggak lah, tapi ini udah oke banget. Jadi durasinya jadi tinggal 6 menit nih. Oke, Kak Yuyun. Mau sharing apa nih informasi dari korporat buat sahabat WB? Silahkan. Hari ini kan kita mau giveaway, Kak. Bener banget. Kita mau giveaway. Jadi giveaway-nya bisa diikutin nggak sama yang nanti nonton di Instagram TV maupun di YouTube channel? Enggak. Giveaway ini khusus buat yang join di IG Live aja. Khusus yang buat join di IG Live. Jadi buat sahabat WB yang masih tetap stay tune nih, selamat buat kalian. Oh iya, aku bisa sapa dulu ya. Kita akan memberikan buku Becoming bagus banget. Mother dan Personal with God. Oh, bagus banget itu. Oke Kak, aku mau sapa dulu ya. Ya, aku mau sapa dulu nih, ada banyak nih. Ada Getsi Haryanto, ada Noviana Suryono, ada Jona Beni, ada Kak, siapa nih, SNWTI. Di Fisher, ada Kak Selfie, ada Kak Mita, ada Kak Hera, Kak Karnawati, tuh banyak banget yang lagi nonton ya. Oke deh, tapi ini sinyalnya Kak Yuyun. Kamu kemana? Don't leave me alone. Udah pegang buku, terus langsung freeze nih videonya. Oke, coba deh Kak Yuyun. Aku panggil ulang deh, kayaknya sinyalnya Kak Yuyun nih lagi kurang stabil deh, sahabat WB. Ya, oke, siap. Di sini ada Ika juga di Jogja. Ika, ayo ikutan kuis, siapa tahu kamu yang menang. Ya, oke Kak Yuyun. Ya. Mulai ya langsung. Silakan. Boleh. Yang pertama, pertanyaan pertama nanti begitu sahabat WB bisa tahu jawabannya langsung jawab di kolom komen ya. Yang pertama, siapakah itu sahabat WB? Oke. Siapa
Kak, itu sahabat WB. Yang disebut dengan sahabat WB itu siapa sih? Gitu. Oke. Pernah ada ya, dan kita sering sebut ya sahabat WB ini siapa? Siapa sih sahabat WB? Benar. Oke. Silakan jawab di kolom komen. Oke. Kak, boleh nggak sih kita kasih multiple choice? Sahabat boleh, WB adalah betul. A. Biar A atau B Iya. gitu kan? Sahabat WB adalah A. Yang nonton IG live. B. Sahabat WB itu adalah alumni pembinaan wanita bijak. Baik itu segmen ibu, single maupun girls talk. Oke, A atau B? Langsung A diketik. atau B? Nanti Langsung. Jawabannya A atau B? sahabat WB. Aku ulangin ya Kak Yuyun ya. Ya, boleh, Pertanyaan hari ini adalah, siapakah sahabat WB? Apakah jawaban A, sahabat WB adalah penonton IG Live Wanita Bijak Indonesia? Atau B, sahabat WB adalah semua alumni pembinaan di Wanita Bijak, baik itu GT, single maupun ibu. Nah, langsung nih. Wow. Siapa yang pertama ya? Jawaban yang pertama itu yang jadi pemenang. Yang pertama itu adalah ada Gracia Melijana. Gracia Melijana itu kalau di tempatnya Magda. Oke, selamat kepada Gracia Melijana ya. Silakan langsung DM alamatnya ke IG Wanita Bijak Indonesia ya. Betul. Oke. Wah, selamat. Selamat ya kepada Gracia Melijana. Betul. Di DM alamatnya ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya. Oke, ayo. Kedua. Masih ada kesempatan. Oke. Yang kedua adalah apa tema Rakernas tahun ini? Oke. Sudah disebutkan ya. Benar. Multiple Kita kasih choice ya. pilihan. Oke. A. Redeeming the time. B. This is the moment. Oke. Silakan dijawab. Oke, apakah A adalah redeeming the time atau B this is the moment yang menjadi tema Rakernas WB 2020? Ya. Ayo buruan dijawab siapa yang nomor buruan, 1, langsung. A atau B? A atau B? Wih, Tema. ini nih, Disya Fashion. Disya Fashion ya. Oke, Betul. selamat ya. Langsung Oke. ya. Langsung DM alamatnya ke Wanita Bijak Indonesia. Oke, yang ketiga Kak, yang terakhir. Wah, Oke, yang ketiga ya. buruan. Oke. Yang ketiga ini nggak ada multiple choice Kak, harus dijawab bisa ya nggak ya? Oke, baiklah. Kita coba ya, kalau bisa berarti langsung, kalau nggak bisa kita kasih. Yang pertama, yang ketiga pertanyaannya yaitu siapakah bintang tamu atau narasumber IG Live Wanita Bijak Indonesia hari ini? Gampang banget. Terlalu mudah ini. Terlalu mudah ya. Oke. Yang menyimak pasti bisa langsung menjawab. Oke. Kita kasih waktu 10 detik ya. Ya, 10 detik. Siapakah narasumber atau narasumber dari IG Live Wanita Bijak Indonesia hari ini? Oke, silahkan dijawab. Oke. Karena waktu kita tinggal beberapa detik lagi nih sebelum dipotong video kita sama Instagram. Iya, betul. Narasumber nggak boleh ikut menjawab ya. Nggak boleh. Kak, waktu kita tinggal 30 detik lagi. 30 detik lagi. Ayo. Iya. Cepetan. Nanti keburu dipotong sama Instagram video kita. Ya udah, kita kasih multiple choice aja ya. Ada tuh Esther Bully. Bully, betul jawabannya. Betul. Pak Paulus Mulyadi, betul. Oke. Ya. Selamat ya kepada Esther Bully. Ya, kita udah selesai nih. Oke. Thank you. Langsung DM alamat IG ke ini ya, DM alamat